Udah, Pak Baskara gak bakal marahin Bibi. Bibi tenang aja ya, kata Elisa. Kalau gitu mending Bibi masak aja, sambung Elisa. Baik Non, Bibi pamit mau masak dulu, pamit Birati. Elisa mengangguk, ia kembali menyelesaikan pekerjaannya. Baskara datang dengan pakaian santainya, memakai kaos kerah berwarna navy dan celana jeans selutut. Gelang hitam yang bertengger manis di tangan kirinya, serta rambut yang sedikit basah akibat sehabis mandi. Elisa yang membayangkannya, pasti cakepnya gak ngotak. Kamu sedang apa? Tanya Baskara basa-basi. Padahal ia tahu kalau Elisa sedang mengepel lantai. Elisa menghela nafas. Saya sedang membajak sawah, jawabnya. Nadanya seperti anak SD yang baru bisa membaca. Ya lagi ngepel lah, buta mata lo, sambung Elisa. 3 kata terakhir adalah gumamannya yang sangat kecil sehingga tidak didengar oleh Baskara. Baskara manggut-manggut tanda paham. Kemudian ia berkata, basa-basi aja sebenarnya, biar dikira suami yang baik. Ia kemudian ingin berlalu menuju dapur. Pak, awas kepleset. 1 detik setelahnya Baskara benar-benar terjatuh akibat kepleset. Bruak. Aduh, ringis Baskara sambil memegang pinggangnya. Elisa menahan untuk tidak tertawa. Ia berniat membantu Baskara. Elisa mengelurkan tangannya dan Baskara menerima uluran itu. Makanya Pak, kalau jalan pakai kaki, matanya lihat-lihat dan jangan ledekin orang mulu. Itu namanya Tuhan langsung ngasih hukuman cash tanpa kredit dan tanpa perantara, nasihat Elisa. Kalau Bapak mati karena kepleset kan gak lucu Pak, ntar saya jadi janda, sambungnya. Baskara hanya melotot. Elisa mendengar nasihat yang diberikan untuknya. Itu menasihati atau meledeki Baskara menepis tangan Elisa yang masih ia genggam karena tadi sempat menolongnya meski memakai ledekan. Baskara melengos menuju dapur, sedangkan Elisa hanya mencibir pelan. Mumpung besok jam kuliah siang, malam ini gue harus tamatin drakor nih. Ceklek. Pintu terbuka menampilkan sosok Muhammad Baskara Garfi. Ia ingin segera tertidur dan merebahkan dirinya di atas kasur. Baskara berjalan menuju kasur, sementara Elisa dari tadi masih sibuk dengan laptopnya dengan posisi tengkurap. Baskara duduk di tepi kasur sambil membenarkan bantalnya. Ia melirik ke arah Elisa yang sedang senyum-senyum sendiri, sesekali menantawanya. Baskara mengerutkan keningnya. Istrinya kenapa mendadak creepy sekali. Kamu kenapa? Tak ada respon. Elisa masih sibuk menonton. Elisa, Steviona. Baskara langsung ngegas. Elisa tersentak. Ia langsung mendudukkan dirinya. Iya Pak. Jangan senyum-senyum. Baskara menatap Elisa dalam. Ntar kamu gila, sambungnya. Nonton drakor doang masa gak boleh senyum sih? Emangnya situ gak pernah senyum? Datar tuh muka kayak tembok, sama gak ada bedanya. Elisa mencebikkan bibir. Apa kamu bilang? Baskara tidak mendengar dengan jelas karena Elisa seperti berbicara kepada semut. Enggak Pak. Jangan bohong sama saya lebih tua dari kamu. Tua? Emang lo tua? Batin Elisa tertawa. Bener Pak, saya gak pernah bohong sama Bapak. Beneran deh, saya mana berani bohongin dosen saya sendiri. Baskara menatap Elisa dengan tajam. Saya gak percaya sama kamu, musyrik. Iya, saya tadi bilang Bapak itu gak pernah senyum. Udah gitu doang. Baskara mempertajam penglihatannya pada Elisa. Ya sudah, kamu bikinkan saya mie. Elisa mengerutkan kening bingung. Bukannya tadi baru selesai makan malam ya? Lagian ya Pak, saya pengen tenang Pak. Saya pengen maraton nonton ini. Bapak mah ngeribetin. Jelas Elisa kesal. Lalu saya peduli. Kamu mau jadi istri durhaka? Cepat bikinin saya mie. Jangan banyak protes. Ngeselin, maksa lagi. Elisa berdecak. Rusak sudah tujuannya untuk maraton nonton drakor kali ini. Mas Om Baskara itu benar-benar rese ya. Gak mau, gak suka gelai. Kalau kamu gak mau,
Baskara menggantungkan ucapannya, lalu melirik ke arah bibir Elisa. "Kamu bayarnya pakai ciuman." Baskara menyeringai. "Coba aja kalau bisa." Elisa menjulurkan lidahnya melirik Baskara mengejek. Ia hendak tertidur tetapi tangannya ditarik oleh Baskara, membuat Elisa yang semula biasa saja menjadi takut. Elisa meneguk salivanya sepelan mungkin. "Takut? Baskara mendekatkan wajahnya pada Elisa, membuat Elisa secara refleks memundurkan kepalanya kala wajah Baskara semakin dekat. Baskara memeluk pinggang Elisa, lalu ia menarik tubuh perempuannya agar semakin dekat dengannya, mengunci pergerakannya. Elisa deg-degan sekali. "Saya bisa dan saya nggak main-main," bisiknya. Elisa semakin memundurkan kepalanya, tapi Baskara segera menekan tengkuk cewek itu agar tidak bergerak. Bibir Baskara dan Elisa akhirnya bersentuhan. Baskara memejamkan matanya. Tidak berlangsung lama, Elisa sadar segera menggeplak pipi Baskara dengan sangat keras. Plak! Baskara mengadu kesakitan. Ia melupakan aksinya tadi. Ia melihat Elisa dengan tatapan garang. Baskara sedang memegang pipinya yang tadi ditampar Elisa. Mata Elisa berkaca-kaca. 1 detik setelahnya, perempuan itu menangis dengan kencang. "Wah, mama, papa, bibir Elisa udah gak suci lagi," teriak Elisa sambil menangis dan memegang bibirnya dengan kedua tangan. Untung kamar Baskara itu kedap suara. Kalau tidak, matilah dia diamuk satu rumah bahkan tetangganya. Baskara kebingungan melihat Elisa menangis semakin kencang. "Duh, gimana nih, malah nangis si bocil," batin Baskara. "Kok kayak om-om mesem sih, Hiks?" "Pak Baskara jahat banget. Saya jaga semua anggota tubuh saya selama 20 tahun saya hidup. Dan Pak Baskara mengambil kesucian bibir saya selama 1 menit. Pak Baskara gila dan mesum," teriak Elisa semakin kencang dan misuh-misuh sendiri. Ia kemudian memukul Baskara menggunakan bantal tidurnya dengan brutal. Iya, saya minta maaf. Elisa berhenti memukul Baskara. Tangisnya sedikit mereda. Kalau tidak, sudah menjadi lautan kamar mereka ini. Hiks, isaknya sambil menghapus air mata di pipinya. Elisa tertidur dengan ditutupi oleh bantal yang ia pakai untuk memukul Baskara tadi. Ia kembali menangis. Baskara mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Lalu ia dengan hidup-hidupan memujuk Elisa. "Enggak apa-apa. Enggak dosa kok, kan saya suami kamu. Jadi ya halal-halal aja, kamu ciuman sama saya. Kalau kamu menolak, kamu malah dosa loh. Udah ya cantik, jangan nangis lagi. Saya senang loh dapat ciuman pertama dari kamu. Kamu tahu nggak? Tadi itu juga ciuman pertama saya." Elisa langsung membuka bantal yang ia tutupi di mukanya. Ia melihat Baskara, matanya yang sembab serta hidung yang memerah, juga bibir yang gemetar. Ia masih terisak pelan. Bertanya pada Baskara, "Serius?" Baskara mengangguk menatap Elisa. Elisa berusaha menghentikan isaknya. Ia berujar, "Kata mama kalau ciuman sama lawan jenis itu dosa. Tapi kalau udah menikah itu gak apa-apa, asal ciumannya sama suami sendiri. Bapak suami saya ya?" "Nah, benar kata mama, kan saya suami kamu." "Oh iya, saya lupa." Elisa manggut-manggut pahan. "Cup!" Baskara mengecup bibir Elisa kembali, membuat Elisa melotot. Matanya kembali berkaca-kaca, lalu kembali menangis kencang. Baskara menghela nafas kasar. Sungguh, istrinya mengapa polos sekali sih? Kalau bukan karena sayang, Elisa sudah mencekiknya. Sabar Baskara, dia masih polos, batin Baskara. Dan kenapa Baskara itu tidak belajar dari pengalaman sih? Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Maaf ya kalau Mimin agak beberapa hari ini uploadnya 1, karena Mimin ada kegiatan yang harus Mimin selesaikan terlebih dahulu. Tapi Mimin usahakan untuk upload seperti biasanya 2 ya, dan Mimin usahakan lebih dari 2. See you next time, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.